Kata gue mau nyobain dong. Gue tiduran tuh, puk, jatuh cacing. Pas sebelum tanjakan setan, puk, kenceng. Gue ngeliat jurang itu, bahagia. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Pada video kali ini, gue ditemenin sama narasumber yang bakal nyeritain pengalaman serem dia sewaktu di Gunung Gede ya. Iya. Nah, coba kenalin lu siapa? Oke, nama gue Wahyu Rahmat Hidayat. Gue orang Depok juga. Gue dari dulu emang ini sih sensitif sama yang gituan. Emang peka dari dulu? Iya, peka. Awal mulanya lu tahu lu peka tuh dari mana? Gua awal mulanya tuh nggak bakal kepikiran sama otak sih ya. Kayak gimana tuh? Kan gua lagi sakit tuh awalnya tuh. Sakit, gue tidur sore-sore sekitar jam 4 sorean. 4 sore, pas tiba-tiba bangun udah dalam lemari. Kagak mustahil. Bangun, lu tidur kan? Iya. Bangun-bangun dalam lemari. Wah, Betul lu dipindahin demit ya? kayaknya. Soalnya gua pas tidur, tiba-tiba kata gue badan gue panas, keringetan ngucur, keringet banget basah. Basah, keringetan. Kata gue, mau ke tempatnya gelap. Gak taunya lu di dalam Pas gue gini, yang gitu tuh. Ngulet. Gue ngulet, sebet lemari pintu kebuka. Kata gue, astagfirullahaladzim, gue dalam lemari. Gila kan. Aduh. Nah dari situ lu mulai sering tuh? Belum. Habis dari situ malamnya tuh gue tidur lagi. Sebelum tidur tuh gue kan nonton TV dulu tuh. TV-nya tuh tiba-tiba muter. Maksudnya? Iya, kayak Ala? TV lurus. Gue ngeliat kayak muter gitu tuh. Nggak masuk akal kan? Gila ya, TV anteng gitu ya, gue lagi nonton TV anteng, tiba-tiba muter. Muter kayak melayang terus muter gitu? Enggak, kayak tiba-tiba muter aja gitu. Kayak bikin twist gitu tuh. Kok gue merinding dari tadi ya? Baru awal. Kayak twist gitu, pelan tapi muter. Kata gue, wah gue gak enak banget. Kata gue tidur, paksain tidur, gue tidur. Sekitar jam 1-an gue bangun. Sebelum bangunnya itu gue kan di kamar tuh, tiba-tiba sekitar jam 9-annya, 9 malam, gue tuh kayak duduk sila, gimana sih? Duduk sila? Bersila? Duduk sila. Di mana? Di kamar. Di kasur? Lagi tidur, iya. Terus? Duduk sila, terus emak gue datang. Gue ceritain emak gue itu. Emak gue datang, kata emak gue, "Yuk lu kenapa?" Nggak ngomong tuh. Diem kayak orang tidur, merem, sila gitu. Mama gue dibacain ayat kursi, dibacain apalah. Terus gue mundur, dideketin emak gue sambil baca-bacaan. Gue mundur. Kata gue, kok gue gini? Di dalam tidur itu gue mimpinya kayak ada gitu lah, api, air, angin pada nyamperin gue, masuk ke tubuh gue kayak gitu lah. Pas masuk, terus di situ kayak ada orang jikir juga lah. Jikir, terus masuk. Kata gue, kok gue ngerasa kayak lagi duduk. Gue paksain tuh, bangun gue langsung ke tembok, kejedot. Gue lagi tidur kok kayak setengah sadar gitu lah. Setengah sadar, pas gue mundur, buak ke tembok, terus langsung bangun gue sadar. Lah kok gue lagi duduk begini, bala gue sakit. Kata mbak gue, emang apa tadi? Diceritain tuh. Takut gue tuh, mau Ayu takut, ini kenapa? Sekarang jam berapa? Pengen sholat subuh tuh. Kirain gue udah mau masuk ajal tuh. Masih SD itu, sekitar umur 9 tahun, kelas 3 SD lah. Sebelum kita masuk ke cerita mistisnya Wahyu yang di Gunung Gede, jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Nah, kalau yang di Gunung Gede tuh kayak gimana tuh awal mula ceritanya tuh sampai lu mengalami kejadian mistis di sana? Awal mulanya kan dari ini nih ya, kan kita dari Depok tuh pagi-pagi. Pagi-pagi nyampe ke rumah teman gue dulu tuh, si Tommy namanya. Istirahat dah sebentar. Pas malamnya berangkat ke rumah si Rustam, dibawa di Cibodas. Oh, rumahnya deket Cibodas? Iya, deket base camp berarti ya? Iya. Habis itu pagi-pagi sekitar
Habis subuh setengah 6-an lah. Setengah 6-an kita berangkat, langsung kita naik tuh, set, langsung ke pos Simaksi. Kita kan lihat calo. Oh, lihat calo. Gue lihat calo, temen gue punya temen calo. Jadi ya udah naik. Pas baru berapa menit lah, nggak ada sejam-sejaman, baru mau nyampe pos 2. Temen gue muntah. Kenapa muntah gitu? Di antara emang ada gangguan sama emang perutnya kosong. Kan kita belum pada makan tuh dari pagi. Oh gitu? Langsung nanjak. Wah gila. Nggak makan, nanjak langsung. Oke, terus? Tapi pas dia muntah, gue di belakang dia kan ada pohon rindang gitu tuh. Ketutupan kayak apa, ngumpul gitu pohonnya tuh. Oh. Ada sosok warna putih, cewek kecil. Segini lah tingginya. Segini nih. Kecil, cewek. Wah, kata gue ini makin penasaran gue. Kayak ya rame lah. Terus naik, awalnya biasa aja, santai. Teman gue 2 orang, 3 orang jalan duluan. Gue berlima belakangan nyantai. Pas di pos 3 tuh Curug Ciberem ya, kita istirahat dulu. Ngopi, belum makan. Ngopi langsung? Kayak perut dong? Nggak tahu lah. Pokoknya pada ngopi, ngerokok, bocah-bocah. Habis itu naik lagi, lanjut lagi. Pas naik, terus tiba-tiba pas ituan jalanannya kayak gini nih. Nggak tahu di pos, nggak tahu mau ke pos berapa. Gue ngeliat di atas, gue ngomong ke temen gue, cuy, pos dikit lagi tuh, deket juga ya yang ini posnya. Ya udah, nah, jalan, temen gue pada biasa aja. Nggak ada yang ngomong. Yang pos gini-gini tuh udah lewat air panas belum? Belum ya? Belum. Gue ngeliat posnya, ya pos biasa lah, warna hitam gitu. Gue jalan, posnya gelap gitu, hitam. Gelap, iya. Gue ngeliat gentengnya doang, sama kayak batang tembok-tembok kecil kan gitu kan ya kalau di Gunung Gede tuh. Pas gue sampai di titik yang gue lihat di situ ada pos, gue ngulang. Apa? Ngulang tuh apa? Bingung gitu. Oh, bingung. Lah, kata gue mana posnya? Kata gue, perasaan gue tadi di sini ngeliat pos. Gue nggak ada pos tuh. Aneh, kata gue juga. Kata gue singkirin dah tuh pemikiran gitu, kata gue. Ya udah lanjut dah. Di pertengahan jalan, ya di mana sih? Gue kan baru pertama naik Gunung Gede lewat Cibodas. Ya gue happy aja lah. Ngomong ini itu, gue ngomong sompral, gue jadiin. Biarin lah. Ngomong, woi tungguin gini-gitu. Naik terus lewat kandang, pas di kandang badak kita istirahat. Habis ngelewatin itu tuh. Berarti lu nge-campnya di mana? Bukan, kandang batu. Oh, istirahat di kandang batu. Ya, kandang batu. Gue istirahat di kandang batu. Pas di kandang batu kita makan tuh. Baru di situ langsung pada makan mie. Oke. Bawanya mie doang. Mie doang? Iya. Lalu lu nginep berapa malam tuh? 1 malam. 1 malam doang? Iya. Terus mie doang bawanya? Bawa mie. Sama makanan ringan biasa lah. Oke. Sama roti. Oke, lanjut. Gue pengen kencing tuh. Ada pohon di belah sono, pohon rindang lah gitu, udah bekas kebakar. Kayaknya bekas dibakar orang. Kencing gue di situ lah. Lu kencing di pohonnya itu? Di balik pohon. Gue ngikutin temen gue. Gue kebelet lah. Cuman pas kencing itu gue kayak, wah banyak yang di belakang kayak yang merhatiin, kayak ada yang ngeliatin. Lalu gue bodo amat lah. Gue mau kencing, gue siram lagi ini pakai air. Oh, lebih ini ya? Iya, biar aman lah, gue siram pakai air. Istinja lah gitu. Lanjut lagi tuh, lanjut. Kita tiba tuh di kandang badak tuh, nyampe pas abis kandang badak tiduran dulu ada bacaan tuh kandang badak. Oh iya, di bawahnya itu. Di bawahnya kita pada tiduran di bawah pohon. Itu sekitar mau zuhur. Oke. Habis itu kita langsung siap-siap lah. Abis ajan, bocah pada bikin tenda. Gue juga ngebantuin bikin tenda. Temen gue bikin naruh hemok buat tiduran. Temen gue tiduran biasa aja, pada tiduran. Kata gue mau nyobain dong. Gue tiduran, jatuh cacing. Cacing tanah. Bisa di atas pohon ya? Gak tahu. Terus? Cacing tanah jatuh, gue langsung refleks dong. Gue langsung loncat. Kata gue, kata teman gue, yuk lu ngapa? Cacing biasa. Lah kok ada cacing? Udah biarin aja dah. Cacing, set gue diam dulu tuh. Set nggak lama datang burung warna hitam. Burung gagak? Iya. Tuh burung ngapain? Ngeliatin doang? Ngeliatin gue doang. Diem di kayak sekitar 2 meteran lah. Dia di situ duduk madep gue pisang. Gue puyeng nih.
gue tidur. Udah jadi gue tidur duluan, kata gue, wah gue mau tidur dulu ya, mau istirahat, ngisi tenaga lah. Soalnya kan sorenya habis sebelum asar kita harus buru-buru ke atas ngambil sunset. Udah tidur, bangun. Pas bangun kok gue malah puyeng. Sini masih kayak kerasa dia megang doang sih. Belum ngapa-ngapa, kayak dia megang doang. Kayak ada yang megang. Gini doang. Kayak tangan megang gini. Nah, kata gue bodo amat lah. Paling kayak kurang air lah, gue kurang minum lah, kayak masih gue positive thinking ya. Gue tidur lumayan lama, bangun jam 2 langsung makan tuh. Habis makan ngobrol-ngobrol lah tuh. Di saja asar, habis sholat langsung nih kita siap-siap mau ke atas nih. Buru-buru langsung packing, bawa carrier 2 orang doang. Satu carrier isinya minuman, satu carrier isinya kompor sama matras. Sorry, gue lupa nanya, tadi lu naik berapa orang? 9 orang. 9 ya? Yang bawa carrier berapa? Yang bawa carrier 7 orang. Berarti satu orang nggak bawa ya? 2. 2 orang nggak bawa ya? Gua sama teman gua satu lagi. Dia bawa tas kecil, gua bawa seadanya doang. Oke. Naik gua kata gua pusing banget. Kenapa nih? Udah lewat kandang badakin ke atas tuh. Udah nyampe di atas pertengahan jalan tuh. Per-4 lah, per-8. Kata gua pusing banget nih. Kenapa nih? Gua masih positif. Kata gua masih malah makin pusing. Wah, kata gua nekat dong. Wah, kata gua jangan pada jahil lah. Kalau pada jahil sini aja mending. Gua aja, nggak usah ke teman-teman gua biarin. Dia nggak ngerti. Bodoh amat gua gimana juga kan. Gua mikir panjang, gua tang-tang tuh. Nanjak, makin lama gua makin puyeng banget. Wah, kata gua aduh. Songong banget ini nih. Berani-beranian kata gua. Gua tang-tang. Seret pas sebelum tanjakan setan. Kenceng. Langsung kenceng tuh? Wah, gini. Temen gue ngeliatin, yuk lu ngapa? Gini-gini doang nih, berusaha ngelepas. Apa sih? Tenggorok kerongkongan lo? Gini. Mau di ini? Digini doang, gue berusaha ngelepas, gue gini dong. Gue sambil nunduk, nggak ngeliatin ke teman gue. Gue gini. Tapi lu lihat ininya, tangannya, lu lihat? Apa lu merasa doang? Kayak bayangan doang, gini. Nggak ngeliat langsung di depan, nggak. Kayak bayangan aja. Gue tarik. Kata gue keras banget, kata gue. Seret pas tanjakan setan tuh, hilang semua. Udah hilang tuh cekekannya? Iya, santai lagi gue, kata gue. Kok enak banget nih tanjakan setan. Naik, tanjakan setan kan, naik seret. Udah selesai dari tanjakan setan, naik ke sana lagi. Temen gue yang jalan duluan tuh, udah di atas, kata dia, cuy, jangan maksain dah, bentar lagi udah mau sore. Kalau kita udah naik, ntar bakalan keburu maghrib duluan, kata temen gue. Tanggung lah, udah sampai sini ya, mau gimana lagi? Gue ya udah, yuk gue duluan ya, kata temen gue tuh, pada duluan. Gue sisa bertiga berempat dah. Gue si Deris, si Diki, gue masih Pajar. Si Pajar ngikut sama, gue duluan juga dah, duluan tuh pada. Gue tinggal bertiga, set, kata si Deris, yuk lu kenapa yuk? Kata gue biasa lah, paham kata gue. Kan dia temen sekelas, tau lah. Gua kayak gimana? Tahu lu peka ya? Iya, biasa lah ini mah gini, udah santai aja sama gua aja, gua yang ngurusin. Kata gua minta istirahat dulu, cuy, istirahat dulu lah. Gua nunduk, gua berusaha sekuat tenaga gua, sampai lemes tuh gua. Wah, kata gua sambil baca-bacaan tuh. Kan lu dicekek tadi kan? Terus pas lewat tanjakan setan hilang? Terus ada lagi? Pas abis tanjakan setan, nggak lama, datang lagi. Iya. Gue minta istirahat, temen gue. Cuy, istirahat dulu lah. Ngapa lagi yuk? Perasaan tadi tanjakan setan udah biasa-biasa aja. Iya. Ya biasalah, kata gue, orang-orang jahil pada songong-songong. Kalau main jangan di belakang lah. Sini aja ngadepin gue, kasihan temen gue, nggak usah diapa-apain. Kata temen gue, yaudah yuk istirahat dulu. Istirahat. Yang megang air udah jalan duluan, nggak ada air tuh. Cuman nggak lama kemudian, pikiran gue kayak mulai kayak mau dimasukin. Gue ngeliat jurang itu bahagia. Tapi dalam segi bahagia, pikiran sebelah lagi tuh gue, lu ngapain gini-ginian? Pikiran lu yang masih sadar ya, masih. Ngapain lu, kata gue? Lawan, lu kuat. Gue paksain. Teman gue satu lagi si Deris, yuk gue duluan, dia duluan sendiri. Kata gue, tinggal sedikit, Dik, tungguin gue, Dik, paham dia. Tungguin gue, nyantai dulu, pelan-pelan jalannya. Tuntun gue. Maksudnya tuntun, dia di depan, gue di belakang. Gue nggak tahu apa-apa.
Nah, Jadi lu ngikutin dia ya? nah ya gue lupa nih. Sebelum itu, sebelum tanjakan setan, kan atas kelihatan tuh. Oke. Nah, atasnya kelihatan. Gue ngeliat tembok gede banget. Warna gelap sih, ngeliatnya gelap. Tembok gede gelap. Temboknya kayak tembok rumah apa? Tembok Dari gede. bata gitu? Batu-batu yang kayak gimana sih? Kayak yang kayak di Cina itu tembok. Kayak tembok Cina gitu tuh. Gue ngomong temen gue. Kata gue, wih kok ada tembok ya? Usir. Kayaknya enak banget di atas tuh kayak wisatanya. Gue kan gak tahu apa-apa. Oke. Pas abis tanjakan setan, jalan perlahan-perlahan, tuntun tuh. Dia ngambilnya nggak jalur yang seharusnya orang lewat. Dia motong jalan. Jalan jadi yang di bawah-bawah pohon gitu sama dia. Kata dia, yuk lewatnya lewat sini aja biar enakan, nggak kan apa kayak tangga mulu tuh. Pokoknya jalanannya begitu semua lah. Iya, tanjakan setan. Habis udah naik, seret, pas kan udah mulai itu tuh pohonan pada kecil-kecil kan. Berarti itu tandanya udah mau nyampe di bukit kan ya. Coba ya, puncak. Udah mau nyampe puncak. Pas gue mau nyampe pas ituan, gue bingung lagi. Lah ini temboknya mana? Perasaan gue tadi di bawah ngeliat tembok. Gue nggak ngomong ke teman gue. Cuman gue ngomong ke diri gue sendiri. Perasaan tadi ada tembok di sini tuh. Gue ngeliat dari bawah tembok gede. Kok pas gue di atas kagak ada tembok sama sekali. Ya kan di atas kan gak ada tembok kan ya. Cuman pagar-pagar kecil doang. Pagar dari kabel. Iya. Udah bodo amat dah. Naik udah nyampe tuh di puncak. Temen gue udah pada ngopi duluan. Gue baru nyampe. Kata gue temen gue, yuk lu kelihatan lemes banget. Orang gue udah puyeng. Udah ya gimana lah. Kagak tahu rasa-rasa udah beda semua lah. Teman gue matras, kata gue, wah kebetulan ada matras. Kata gue minjem sarung dong. Mau ngapain? Gue mau tidur aja. Nggak mau ke atas ngambil sunset. Enggak, gue tidur aja. Sekalian jagain ini kan nggak ada yang jagain. Jadi temen gue pada ke atas tuh pada foto-foto. Foto-foto gue jadi itu aja. Kayak yang kan kalau lewat Cibodas tuh pernah gak lo? Lewat Cibodas? Belum ya? Lu pernah ke puncak lewat Cibodas? Dia tuh kayak jalanannya gini, ke sini, gini nih, sini. Oh bocok ada di sini, gue di sininya. Gue tidur aja tuh tidur. Gue tidur, kata gue udah gue lepas pikiran gue semua, gue tidur pakai selimut. Nggak lama kendari nyampe itu gue tidur sekitar setengah jaman lah. Gue bangun, pas gue bangun samping gue ada tongkat, badan gue pulih, belum pulih banget sih. Jadi udah enakan aja lah. Itu tongkat apa? Tongkat biasa sih kayak ya. Gue nggak mikir panjang sih, tongkat biasa kata temen gue. Paling itu mah tongkat pendaki mungkin yang. Oh tongkatnya jadi kayak trekking pole ya? Iya, Pak, gue pegang, set, ada yang ini kayak ngasih kujang gitu. Kujang dilempar tuh, set, gue tangkep. Terus gue tangkep, gak ada tongkat kebetulan. Gue gabungin sama tongkat itu. Gue taruh di atasnya, gue iket. Oh, gue ngerti. Pakai iket tali gaib. Tali gaib? Tali gaib, ya biar kayak nyambung. Gue iket sampai turun, gue bawa, gue pegangin terus, nggak gue lepas. Sampai kita turun tuh maghrib. Udah gelap, temen gue pada turun. Dari yang pada habis foto-foto tuh turun yuk gimana, udah enakan. Ya seger gue. Okay. Enak banget udah. Yaudah yuk, udah turun. Tar dulu, gue belum foto-foto. Okay. Gue foto dulu tuh. Foto udah tuh. Udah, ya udah dah. Udah kan? Udah. Dari kita turun. Pas turun. Gue kasihan sih ada 3 orang. Yang satunya mukanya udah pucat banget tuh. Kenapa tuh? Hipo apa gimana? Hipo kayaknya. Begonya mereka itu, gue udah turun kan diajakin, bareng yuk bang yuk. Ya udah duluan aja dulu, kita duluan. Dia tinggal bertiga, nggak ada orang lain, bertiga doang. Kata gue kepikiran itu orang itu selamat gak ke bawah ya. Nah kata gue biarin lah, bodo amat, turun pelan-pelan gitu turun. Nggak lama udah sebelum tanjakan setan. Tempatnya kan udah maghrib, udah gelap banget itu. Azan, berhenti dulu, kita pada duduk lanjutin lagi, jalan lagi, seret, lewat tanjakan setan. Kita kan tanjakan setan kan sebelah, kita ngambil jalur samping kanan, ada jalur lagi, temen gue nemuin jalur, tapi jalur suka dipakai pendaki juga. Okay. Lewat situ aja, set, lewat, terus udah turun dah, ngelebihin tanjakan setan. Di tanjakan setan ada kelompok lagi tuh, udah gede-gede lah. Kata gue ngapain ya lewat situ, tanjakan setan, maghrib gelap lagi kan ya,
Wah, kata gue bodo amat dah. Bang, duluan ya kita ya. Oh ya udah duluan aja, duluan. Jadi ngerasa enak tuh. Kata temen gue mah ngerasa enak. Kalau gue emang udah enak kan, gue udah tahu lah. Temen gue nggak ngerti, biasa. Ya udah. Terus kata temen gue kok kayak ada ngikutin. Kata gue ya udah sih, kata gue orang dari Kujang menurut gue gitu ya. Dari Kujang yang gue pegang ngawasin lah gitu, ngamanin biar gue nggak kenapa-napa. Jadi yang ngikutin itu kayak pengawal gitu? Iya, kayak pengawal. Menurut gue sih, kata gue mikirnya gitu aja. Soalnya kan gue yang tadinya udah campur aduk, turun, seger banget habis tidur. Dari dapat tongkat sama dapat kujang itu. Lucunya itu kan jalan. Temen gue tuh pada buru-buru pengen ke depan. Woi, gue duluan dong. Aduh, kata gue biasa ya dah. Tapi gue gara-gara temen gue ngerasa gitu, gue jadi ke bawah-bawah dong. Kata gue juga takut nih. Padahal kan gue tahu sebenarnya. Tapi ya kata gue, ya ke bawah suasana kan ya. Kita kan jalannya pelan tuh. Dari pertengahan gitu, Janisa berhenti, istirahat lagi tuh. Woi Ajan, istirahat. Temen gue ngantuk. Terus ngantuk, tidur bentar kali, ngelenyap doang gitu. So, kata temen gue, yuk, kayaknya gue ngeliat di samping dia kayak ada orang gitu. Kata gue emang ada orang. Gue ngelihat pas dia gini kan dia kakinya dikatasin gitu. Orang itu apa wujudnya? Kelihatan mukanya doang sih, gelap. Belakangnya gelap tapi kelihatan mukanya kayak seremnya ya. Ke muka serem gimana sih, kayak sekitar umur 30 tahunan. Tapi gede mukanya tuh. Kata gue, udah biarin lah, biasa. Kata gue aman-aman aja soalnya. Ya gue, teman gue, itu gue sambil happy-happy aja, gue ngomong sompral lagi. Sompralnya tuh ya kayak bercanda-bercanda buat anak-anak sih, gimana sih? Remaja-remaja, oi anjing tungguin lah, oi. Gitu loh. Wah, oi bangsat, ninggalin gue lu pelan-pelan lah. Terus gue kepikiran di situ tuh, udah tangan tak kepikiran. Gue mikir gara-gara kata gue, oh ini bakal ada yang nyesatin gak ya? Soalnya malam. Gue ngerinya ada yang nyesatin, kata gue. Nggak mungkin lah, kata gue. Kalau ada yang nyesatin, ya udah gue giniin aja lah. Jangan ada yang berani nyesatin gue ya. Gue tantang. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa. Sampai kita jalannya kan pelan-pelan. Jam 9 nyampe di tenda Kandang Badak. Rame tuh. Rame. Temen gue satu lagi langsung ke masjid. Kalau gue nggak kuat, dingin banget soalnya. Nyentuh air juga, wah nggak kuat gue bener. Sampai meriksa ini nih apa? Minyak beku minyak. Iyalah, pasti kan ya. Minyak pasti beku ya, kata gue. Bisa gitu kan, gue pertama kali. Nah itu ya udah dah, gue mau istirahat dulu ya. Gue istirahat, gue tidur. Ya udah, temen gue pada masak. Dalam tidur itu gue mimpi, nggak tahu gue mimpi apaan. Pokoknya tempatnya gelap. Gue nggak ngerti gue mimpi apaan. Terus gue bangunin temen gue, nggak lama. Yuk bangun, makan tuh sekitar jam 11-an. Udah makan, ngobrol. Yang begonya itu ngobrol di Kandang Badak, kita ngobrol horor. Temen gue kan si Pajar itu kan, dia pernah naik ke Gunung Salak, dia ceritain di situ tuh Gunung Salak. Katanya gue di Gunung Salak, gue kayak ada yang gini-gini. Gue juga tadi itu di sini kayak ada yang gini-gini. Wah parah banget pokoknya itu kan. Seharusnya kan emang nggak boleh gitu ya. Iya. Cerita horor. Jangan cerita mistis di gunung. Iya. Itu nekat banget. Nanti pada datang. Iya. Gua ngerasa sih emang pada datang. Kata gua udah dah. Gue pada tidur aja. Tidur dah tuh. Gua bangun jam 3. Teman gua ngikut bangun juga. Nggak tahu udah bangun duluan apa emang ngikut bareng. Ngopi yuk. Ngopi tuh. Dia nyeduh kopi, kalau gua nyeduh susu sereal gitu. Oke. Sebelum ngangetin badan, udah teman gue ada habis itu, dari situ masak lagi, sampai nungguin pagi buat sarapan. Gue tidur lagi tuh gue, bangun jam 6 lagi, udah seger banget pokoknya udah. Habis dari kejadian itu seger. Tongkat gue simpen, pokoknya nggak gue jauh-jauh, gue simpen di sebelah lu? Di sebelah tenda. Sebelah tenda. Kata gue semoga di aman. Luar. Iya. Kata gue semoga aja aman. Ya Allah lindungin gue. Gitu. Sambil ini lagi sholawat, zikir-zikir gue. Tidur, udah bangun, pagi sekitar jam 6-an. Temen gue langsung kata temen gue makan. Jadi gue langsung ikut makan. Semakan beres, packing. Mau pulang kita tuh. Temen gue biasaan yang 3 orang itu duluan.
misah lagi. Gua tinggal 6 orang. Iya 6 kan, tinggal 6 orang. Jalan pelan-pelan, gue di belakang lagi, sengaja. Kata temen gue, yuk seger amat romannya. Iya lah seger kata gue. Lupain aja kejadian semua kemarin mah. Sampai bawah, gue ya happy-happyan aja gitu sambil lari, sambil teriak-teriak. Gila gak lu, di gunung teriak-teriak. Untung aja selamat deh. Pas gue nyampe base camp? Belum di base camp. Curug Ciberem. Iya lu mau mati lagi gak? Dia kan lihat gue kan kayak orang emang udah kecapean banget pas di atas gitu. Lihat dong gue seger ambil lompat-lompatan. Wih gue seger dong, ya aman. Kan gue megangin tongkat terus tuh sambil turun. Ada kayak apa yang suka orang mauin barang-barang orang lain tuh? Porter. Nah itu dia kayak ngelihat gue tuh kayaknya gimana gitu. Jadi kayak wah orang itu beda lah gitu ngeliatnya. Aneh ya? Iya aneh. Terus sama ada lagi berapa pendaki yang udah senior lah, umur 30-an. Lihat gue juga aneh gitu. Diliatin, dipandangin sambil jalan. Kata gue udah biasa lah. Paling ngeliatin ini kata gue. Ngeliatin tongkat. Habis itu kan udah beres tuh. Di jalan misah, pada pulang duluan. Gua nyampe ke rumahnya si Tommy, balik lagi ke rumahnya si Tommy dulu tuh. Pas di rumahnya si Tommy, istirahat. Gua sama teman gue yang dari Depok juga berdua, si Septian. Tidur di situ. Terus tongkat itu masih lu bawa? Oh iya, tongkat itu pas mau naik angkot gue taruh di solokan. Kolong. Terus? Jasadnya gue simpan di kolong. Tadinya gue niat jasad tongkat itu, gue mau tancepin di pas pendakian awal, kayak pintu masuk gitu loh mau gue tancepin. Tapi kata gue lupa. Saking ya udah seger lah, udah bahagia pengen turun. Gue lupa. Ya, gue udah biarin lah. Gue taruh aja di solokan. Si kujangnya gue ambil dulu lah. Gue pegang, gue taruh di tubuh gue. Lu taruh di tubuh lu? Oke. Ngerti lah. Oke. Gue masukin di tubuh gue berangkat ke rumah itu. Abis itu istirahat kan kita nyampe jam 8. Nyampe rumah si Tommy itu. Cipanas dia. Iya. Abis itu kita sorenya pulang. Ke rumah masing-masing. Gue sama temen gue naik motor pulang ke Depok. Sampai itu di rumahnya kan deketan. Udah pamit gue duluan dah. Bawa pulang duluan dia, pulang. Udah aman? Aman. Masih aman. Aman? Pas gue kujangnya gue simpan di dunia sebelah. Gue taruh aja tuh. Gue taruh di suatu tempat. Besoknya gue pegel. Langsung pegel ya? Iya. Begitu kujangnya lu simpen, gue penasaran. Cara lu maksudnya nyimpen tuh gue sih? Jadi gue juga sih nggak ini sih. Cuman kayak kita misalkan megang barang nih. Jadi kita megang simpen aja gitu. Tapi simpennya di alam lain? Oke. Ngerti? Sejujurnya gue nggak ngerti. Nggak paham kan ya? Mungkin penonton ada yang ngerti lah. Mungkin kalian ada yang ngerti ya, gue nggak ngerti. 3 hari kemudian, santai. 4 harinya, kata gue kayak ngerasa ketakutan banget. Kayak ada hal aneh gitu. Kata gue udah biarin lah, gue bawa santai. Pas hari kelima, gue penasaran dong. Kata gue kenapa ini, gue ngerasa takut banget. Gue sholat, abis sholat isya tuh. Saat isya gue duduk di kamar, gue fokusin buat nyari tahu apa ini penyebabnya. Pas gue nyari tahu, 3 orang ikut. 2 cowok, 1 cewek. Wah kata gue, anjir ngapain pada ngikut lu? Gue minta tolong, gue pengen pulang. Kata gue pulang kemana? Gue nggak tahu. 3 orang itu minta diantar pulang. Nah, gue kan nggak tahu. Kata gue, lu siapa? Asal lo di mana? Ya udah dah, bebasin kita aja. Bebasin gimana? Gue nggak ngerti. Kata gue, ya udah dah gini aja. Lu mungkin dia terikat sama itu lo, kujang lo, bagaimana? Enggak, kujang gue kan udah lu simpen, disimpan ya? Sebelum itu. Gue tanya, habis gue tanya, gue ya udah dah gini dah. Semua gue anterin pulang. Gue caranya gue doain aja. Doain, seret. Gue niatin, gue pegang, lu pulang. Hilang 1, seret hilang 2, seret hilang 3. Alhamdulillah. Langsung rasa takut hilang langsung. Udah itu pada pulang, rasa takut gue langsung sehat lagi gue. Jadi tiga sosok itu, 3 makhluk itu cuma pengen diantar pulang doang? Ya.
Kagak ganggu nggak apa? Enggak. Cuman ya gue keganggu aja gitu. Iya. Mental gue jadi kok gue ngerasa takut. Pasan ini gue udah di daerah gue, kok gue masih ngerasa takut. Nggak taunya Iya. tuh. Taunya 3 orang itu. Sebenarnya gue sebelumnya gue marah-marah dulu cuy. Sebelum gue nyadar, kata gue, wah ini ngapa nih ya? Siapa sih, asu banget sih, songong banget sih. Pas gue fokusin ke hari kelimanya tuh habis sholat isya, 3 orang itu ya kata gue, anjir gue nggak tega juga gue waktu kemarin gue marah-marah. Udah gue pulangin, udah tuh langsung enakan langsung, nggak ada hawa takutnya lagi. Wah pokoknya langsung, wah gue happy lagi udah. Jadian semua udah normal lagi. Normal ya? lagi. Coba Wahyu, ada ini nggak kayak pesan-pesan gitu buat pendaki-pendaki yang pemula juga? Pesan-pesan dari gue ya gini ya, jangan coba-coba lu berani sompral lah, kayak nantangin kayak gue tadi. Jangan cobain, takutnya kan lu kan nggak ngerti lah, yang nggak ngerti gitu. Kalau yang ngerti nggak apa-apa sih, boleh nyobain, tapi tanggung sendiri akibatnya. Gue juga nanggung sendiri semuanya. Pokoknya ya udahlah. Terus kalau lagi di gunung di tenda, jangan berani-berani cerita horor lah. Ngerinya kenapa ke mereka. Mereka denger, mereka ngerasa ya, ngerasa diomongin. Ngerasa diomongin pasti datang. Pasti datang. Pasti. Jangan coba-coba aja dah. Iya. Boleh sih coba-coba, terserah lu lah. Kalau yang mau uji nyali silakan. Iya. Nggak apa-apa. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa juga mampir ke channelnya Wahyu. Apa channelnya? Wahyu Rahmat Hidayat, sama satu lagi tentang misteri. Wih mantep. Misterinya namanya Wisata Misteri Depok. Wisata Misteri Depok, jangan lupa ya. Linknya ada di deskripsi. Jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe dan ini Gua Wahyu Rahmat Hidayat. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.